Ya, salam jumpa pemirsa. Saya kembali hadir menemani Anda dalam acara Pranata Budaya. Pranata Budaya kali ini, lagi-lagi Dhamma TV menyuguhkan sesuatu yang spesial. Walaupun suguhan Pranata Budaya di episode-episode yang lalu itu juga benar-benar spesial, tetapi memang begitulah Dhamma TV selalu ingin memberikan satu yang spesial. Nah, spesial kali ini di Dhamma TV dalam acara Pranata Budaya itu bahwa saya menemukan satu desa di mana tidak semua desa di seluruh Malang Raya ini atau mungkin di Jawa Timur itu ada komunitas beriman Buddhis. Bahkan ada tempat ibadah kaum Buddhis. Nah, di sini ini di Desa Mbaraan, Pak nggih. Desa Pait. Desa Pait. Desa Pait, Dusun Baraan. Ini ada satu tempat ibadah umat Buddhis yang tentunya bahwa warga sekitar juga beragama Buddhis, tetapi bukan itu yang menjadi menarik, tetapi bagaimana umat Buddhis di Desa Pait ini menjalin kerukunan beragama. Nah, lalu kira-kira apa saja aktivitas umat Buddhis bersama umat-umat yang lain di Desa Pait ini? Saya sudah berdampingan dengan Bapak Sinten, Pak? Pak Subandrio. Pak Subandrio. Nah, Pak Subandrio ini kalau di komunitas keimanan Buddhis penjenengan sebagai menapa, Pak? Ya, pandita. Pandita. Pandita muda. Pandita muda umat Buddhis. Kalau pandita itu mungkin pemirsa juga masih awam tentang kehidupan umat Buddha. Kira-kira pandita itu tugasnya apa, Pak? Tugas pandita kita ya melayani kegiatan ritual umat Buddha. Kegiatan ritual umat Buddha. Ya, misalnya kalau ada hari-hari besar seperti Waisak, Asada, Katina, itu secara upacara ritual gitu. Ya, kita tugas untuk memimpin. Selain ada yang mulia Biku Sangha, para bante, yang kita bisa memimpin puja bakti gitu. Kalau selain hari-hari besar umat Buddha itu kesehariannya atau seharinya di lingkungan umat Buddha ketika menjalankan ritual itu ada, Pak? Misalnya mingguan atau bulanan itu, iya. Atau ibadah yang lain lah. Iya. Kita di sini untuk malam minggu baca puja bakti, ya. Malam minggu, kemudian malam Rabu itu khusus untuk bapak-bapak ya puja bakti. Kemudian juga ada puja bakti keliling di antara umat Buddha dari rumah ke rumah, satu minggu sekali. Puja bakti keliling. Ya. Oh, itu berarti yang Jabarita tapi di tempat umat. Ya. Dan itu keliling. Ya. Mungkin kalau di keyakinan Islam itu tahlil semacam itu, Pak. Itu ya. Dari rumah ke rumah keliling gitu ya. Ya. Dan itu penjenengan sebagai pandita yang memimpin upacara itu atau bagaimana? Tidak ya. Kalau seperti itu bisa umat Buddha, juga bisa ibu-ibu, kadang juga bisa yang remaja itu. Berarti akan tidak terlalu formal ya. Kita mungkin juga menyuruh yang masih remaja itu supaya pembelajaran, Pak ya, pembelajaran. Begitu kita mendampingi. Sekaligus pengkaderan barangkali begitu. Itu bukan ritual-ritual apa, termasuk ritual keagamaan atau ritual sosial? Ritual yang munculnya di desa sini atau di mana-mana juga begitu? Ya, kalau seperti itu mungkin di mana-mana umat Buddha ada seperti itu ya. Puja bakti keliling itu ada. Puja bakti.
Ya. Puja Bakti tetap Puja Bakti Ya, tetap itu yang dibaca ya parita seperti di cuma kita tempatnya di rumah-rumah keliling. Ya. Ya. Kalau misalnya di Desa Pait ini Pak, ketika ada apa ya, ada Waisak, misalnya upacara-upacara besar Buddhis, ya. itu bagaimana dengan warga sini yang selain umat Buddhis? Apakah juga ikut memeriahkan atau mendukung, menyokong atau bagaimana? Ya, kalau ada kegiatan seperti ini tetap umat yang lain kan masih dekat gitu ya, ya tetap mendukung, bahkan juga ikut apa semarak gitu lah, menyemarakkan, ikut menyemarakkan begitu. Ya, istilahnya antusias dengan adanya kalau kita mengadakan perayaan Waisak seperti yang mungkin baru-baru ini, selain ada pentas seni itu kita mendatangkan itu apa, barongsai. Barongsai. Kebetulan kan di sini jarang, jadi masyarakat itu sangat ingin melihat itu ya. Gitu. Dan itu sudah tidak pandang agama lagi, semua ikut nyengkuyung ngaten nggih. Sebaliknya Pak, kalau misalnya umat Islam atau Nasrani yang ada di sini menjalankan ibadah hari raya, itu bagaimana respon dari umat Buddha Pak? Khususnya di desa sini. Ya. Biasanya kalau hari-hari raya Idul Fitri, kita sebagai umat Buddha ya turut menyampaikan ya, kita mengunjungi ya dari sekitar sini, saudara yang merayakan umat Muslim ya, kita datang memberikan ucapan selamat. Dan sebaliknya dari umat Kristiani kita saling kunjungi. Jadi setiap hari-hari besar warga sini saling mengunjung. Iya. Saling memberikan ucapan selamat. Iya. Kalau misalnya ada upacara Waisak misalnya, seperti tadi menjenengan mengendika bahwa umat-umat selain Buddhis juga ikut nyengkuyung. Bentuk nyengkuyungnya selain hanya melihat atraksi yang dipentaskan itu, misalnya masak bareng atau ikut menyiapkan makanan atau apa, mungkin tidak Pak di sini? Ya, biasanya kalau sini kan kalau sudah acara diketahui oleh masyarakat banyak kan yang hadir dari desa-desa lain. Oh, desa-desa sekitar ya. Itu kan juga seperti untuk penertiban seperti Linmas itu ya, seperti Linmas. Terus juga nanti yang jaga parkir atau apa itu kan yang nertibkan itu yang ngatur kan Karang Taruna. Karang Taruna kan macam-macam ya. Itu kan termasuk menurut kita sudah termasuk ikut nyengkuyung. Menjalankan dalam acara. Toleransinya tinggi juga Pak nggih. Ya pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang ini setelah kita istirahat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Pranata Budaya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Pranata Budaya. Dan kali ini saya masih bersama Bapak Pandita Sinten Pak? Subandrio. Bapak Pandita Subandrio yang mengku di Biara Desa Pait ini. Atau memang penjenengan sendiri Pak ya, yang kebetulan di Desa Pait ini sebagai pandita? Ada dua. Ada dua ya? Romo Hudi. Oh, ada Romo Hudi ya. Kebetulan sekarang saya tidak bersama Romo Hudi, partner dari Bapak Pandita yang satu ini. Tetapi saya ingin tahu Pak, mungkin penjenengan juga menangi atau mungkin cerita-cerita dari nenek atau kakek atau bapak, barangkali penjenengan bisa tahu bagaimana umat Buddhis dan keberadaan wihara di sini ini tahun berapa Pak? Kalau untuk wiharanya? Untuk wihara tahun
Buddha Dharma ya. Kalau ini kan gini, dulu itu ini ada Buddha Jawi. Buddha Jawi. Ya, Buddha Jawi Wisnu. Yang tempat untuk pujanya itu namanya Sanggar. Dan juga sekarang masih ada, dan kita jadi umat Buddha juga masih ada yang tetap menjalankan istilahnya semedi dengan cara Buddha Wisnu. Ada Buddha Jawi itu Pak ya? Ada. Jadi Buddha Jawi. Kemudian untuk tahunnya sekitar 80-an lah ya? Iya. Sekitar 80 ke atas ya? Artinya bahwa keberadaan wihara di Desa Pait ini masih sekitar 30 tahun, 20-25 tahunan ya? 20-25 tahun. 8 tujuan gitu ya. Kalau Buddha Jawi sendiri berarti sebelum adanya wihara di ini? Ya. Itu Sanggar Pak ya? Sanggar. Buddha Jawi itu kalau boleh tahu apakah seperti kejawen begitu Pak? Apa itu namanya, apa itu, Kaspuan gitu, bukan ya Pak? Ya, tetap ya. Buddha ya? Ya, Buddha Jawa. Buddha Jawi. Jadi ya. Kita tata cara ritualnya itu dengan menggunakan bahasa Jawa. Oh. Ya, jadi kita mantranya apa itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi, makanya disebut Buddha Jawi. Tetapi sebetulnya ritual-ritual keagamaan itu tetap pada garis Buddha, garis Buddhis. Intinya juga mungkin dari umat yang cenderung untuk Buddha, cuma pada saat itu kan belum mengetahui adanya Buddha Dharma. Jadi bisa mungkin untuk mendapatkan menyocokkan dengan isi hatinya melaksanakan Buddha Jawa yang dulunya itu pertama itu dari Malang itu kunjungannya. Dari Malang Pak ya? Romo Citro itu yang pertama kali mengajarkan Buddha Jawi Wisnu di sini. Itu sebelum Buddha Dharma. Buddha Dharma. Iya. Itu kira-kira tahun berapa Pak? Berarti kalau melihat, berarti kan sebelum tahun 80. Ya. Sebelum tahun 80. Artinya kalau sebelum tahun 80 itu sepengetahuan panjenengan rumah di sini atau warga di sini itu sudah penuh, sudah banyak seperti ini atau masih sedikit? Ya dulu masih agak jarang. Agak berjarak ya. Dari rumah itu agak berjarak. Seperti saya kecil juga depan ini belum ada bangunan seperti itu. Ada dulu masih kantor pos kamling. Ronda itu. Sekarang udah ada rumahnya. Ini dulu juga. Sekarang udah ada rumah. Berarti masih sepi ya. Iya. Bisa tahu Pak, kira-kira Bapak panjenengan atau Mbah panjenengan sebelum Buddha Dharma itu mungkin mengikuti Buddha Jawi atau bagaimana? Ya, dari Pak Lek saya, Pak Lek dan ini. Kalau bapak saya sendiri kan ada di Kediri, dari Kediri. Ya. Kalau dari Pak Lek saya itu juga namanya Pak Marjuki, itu Pak Suwito, ada itu dari Buddha Jawi. Ya. Berarti di Desa Pait ini ada Buddha Jawi, begitu? Ya. Buddha Dharma. Ya. Terus? Sudah itu ya. Ya. Kemudian Nasrani dan Muslim. Oh iya. 4 itu ya Pak ya, ya. Di sini. Antara secara spesifikasi, secara khusus Pak, antara Buddha Jawi dengan Buddha Dharma, ketika ada perayaan Waisak misalnya, apakah Buddha Jawi itu juga merayakan Waisak? Kita umat Buddha Dharma itu kadang ya ikut Waisak itu puja bakti di wihara, kadang-kadang juga Buddha Jawa begitu. Jadi kan istilahnya walaupun sekarang ini sudah kita Buddha Dharma, tapi juga sebagian itu juga masih
ada ikatan batin barangkali. Iya, ikatan batin untuk ke situ. Sampai setelah ikut acara puja bakti Buddha Dharma begitu, sebagian gitu ada malamnya ikut lagi ke Buddha Jawi. Ya. Tapi juga enggak semua. Enggak semua ya. Gitu. Rata-rata yang masih seperti itu generasi yang masih remaja atau sudah tua yang ke Buddha Jawi? Ya. Dari Buddha Dharma itu, Pak. Yang Buddha Jawi itu ya? Iya. Yang sekarang? Yang ikut, misalnya habis ikut ritual di Buddha Dharma, kemudian ikut juga di Buddha Jawi, itu rata-rata usia tua atau? Tua ya, sama bapak-bapak ada. Ya. Kalau anak-anak? Kalau anak-anak itu paling besar untuk Buddha Dharma. Buddha Dharma ya, sudah tidak ikut di Buddha Jawi. Iya. Kalau menurut panjenengan itu karena bahasa Jawanya yang tidak dimengerti oleh generasi muda, atau karena memang bukan ikatan batinnya yang bukan ke sana? Ya, untuk mungkin dari remajanya atau mungkin dari anak-anak kan sekarang pengetahuan yang kan dari Buddha Dharma. Oh, lebih banyak dari Buddha Dharmanya. Karena kalau di setiap minggu kan ada dari anak-anak dari PAUD sampai SLTA itu yang masih aktif sekolah itu kan diupayakan untuk ke wihara pagi. Sekolah minggu. Sekolah minggu ya. Pemirsa, kita tunda dulu perbincangan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pranata Budaya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Pranata Budaya. Kita lanjutkan bincang-bincang ini. Ada satu yang menarik antara Buddha Dharma dan Buddha Jawi. Tetapi di episode mendatang, barangkali saya akan hadir dan memberikan sesuatu pada panjenengan tentang Buddha Jawi. Tetapi sekarang kita berbincang-bincang dulu seputar Buddha Dharma dan masyarakat di sekitar, sekaligus Buddha Jawi. Sekilas saja. Nah, Pak, kalau panjenengan tadi mengatakan bahwa remaja khususnya itu sudah tidak ke Buddha Jawi. Nah, ini mungkin pemirsa juga sama-sama awamnya, Pak. Sama-sama awamnya tentang Buddha Dharma, kecuali memang pemirsa ini yang sudah berkeyakinan Buddhis. Tetapi di luar keyakinan Buddhis mungkin juga masih bertanya-tanya. Menurut panjenengan, Pak, ketika Buddha Jawi itu berada di desa Pait, dan itu menurut sejarah, menurut cerita-cerita sejarah atau cerita-cerita legenda atau mitos yang tumbuh subur di sebuah desa, itu biasanya daerah itu, desa itu memiliki situs atau memiliki semacam punden atau semacam petilasan begitu. Untuk di sini ada, Pak, di desa ini? Di sini ada, namanya orang sini namanya Depok. Depok. Ya. Kebetulan tempatnya cukup lumayan tinggi, bahkan mungkin tidak di sana. Agak di ketinggian gitu, ya, di daerah sini. Ketinggian. Nah, itu sepengetahuan panjenengan, umat Buddha Jawi pernah nggak melakukan satu ritual atau satu persembahan lah, katakanlah di sana, di punden sana, di petilasan sana? Kalau di Depok, di petilasan ini sudah tidak ke umat saja, tapi ini sudah lingkupnya sudah menyeluruh. Sudah menyeluruh ya. Bahkan untuk masyarakat. Masyarakat secara umum sudah berkunjung ke sana. Iya. Jadi bahkan juga dari dari daerah-daerah lain. Daerah lain berkunjung gitu. Iya. Ya, kalau dari warga sini biasanya kalau mau ada punya hajat, itu sebagian
ada yang hajatan ke sana. Ya, sebelum acara itu dimulai. Juga tidak sedikit dari mungkin warga baik dari sini atau daerah lain yang mungkin punya niat saat itu, kemudian bisa niatnya itu yang diangan bisa tercapai ya. Oh, berarti ada hajat lah pokoknya, ada hajat ke sana lah. Jadi di sana juga tidak khusus untuk umat Buddha. Tetapi mungkin sepengetahuan panjenengan atau barangkali saya yakin panjenengan juga tidak menangi, tetapi setidak-tidaknya pernah nggak Bapak mendengar cerita-cerita dari Bapak atau Mbah bahwa umat Buddha Jawi itu sebelum petilasan itu dikenal oleh umum, itu lebih banyak dikunjungi oleh umat Buddha Jawi atau tidak, Pak? Atau yang menemukan pertama kali kalau di sana ada petilasan itu kira-kira di sini ini ada tokohnya siapa, Pak? Gitu, yang biasanya kalau dulu tuh istilah ada yang menjaga, itu juru kunci. Juru kunci, ya. Dulu itu namanya Pak Jadi, Pak Sujadi sudah almarhum. Ini dulu juga termasuk umat Buddha, termasuk juga pimpinan umat Buddha juga. Pak Sujadi. Buddha yang mana, Pak? Buddha yang Jawi. Pak Jadi itu dulu Buddha Jawi. Begitu ada Buddha Dharma juga ikut di Buddha Dharma. Iya, juga tetap dalam kegiatan ritual Buddha Jawi juga tidak ditinggalkan. Jadi istilahnya juga menerima Buddha Dharma, tapi juga sebagai umat yang Buddha Jawi juga tetap dilaksanakan. Panjenengan juga nanti ikut mengikuti acara di Buddha Jawi. Pernah. Kalau saya dulu masih kecil itu istilahnya ngaji ya. Dengan bahasa mudahnya kita ngaji. Itu kalau di Buddha Jawi itu kan diajarkan mantra-mantra. Ya. Misalnya mantra mau aktivitas apa atau apa itu ada mantranya. Jadi mau mandi, terus kemudian mama itulah mantra. Terus kita mau kalau sekarang meditasi mau semedi ya itu ada mantranya. Dulu kita masih kecil jadi belum sempat mengetahui banyak. Pokoknya ikut aja ya. Istilahnya hanya dasar-dasar dari itu sedikit banyak ingat gitu. Ingat ya. Iya. Itu kalau di Buddha Jawi ada nggak seperti di Buddha Dharma itu untuk regenerasi itu ada sekolah seperti sekolah minggu atau sepengetahuan jenengan bagaimana? Kalau di sini nggak ada. Nggak ada ya. Sekolah minggu di Buddha Dharma aja ya. Dan kebetulan kan untuk Buddha Wisnu itu ini kalau kita misalnya untuk mengajarkan kita mungkin pengetahuan kita yang berkurang memang ya kurang memberikan satu kurang bekal untuk memberi pengetahuan itu kurang ya, Pak ya. Iya. Berarti mantranya atau apa kan Buddha Jawi termasuk langka, Pak ya, atau memang di mana-mana juga ada atau hanya di Pahit sini? Buddha Jawi itu di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Di sini anak umat Buddha yang saya tahu itu dari daerah Gedangan itu juga. Gedangan mana, Pak? Gedangan Malang. Oh, daerah Malang ya. Iya. Itu di Sumber Belus ya. Nah, di sana tuh masih aktif kemudian kan. Iya. Sedangkan di sini untuk yang Buddha Wisnu yang di sini juga pernah sana minta istilahnya mantra atau apa yang sifatnya tertulis atau begitu. Bisa. Nggih, Pak, matur nuwun atas perbincangan kita pada hari ini. Saya juga ingin melihat keberadaan vihara di Desa Pahit sini. Matur nuwun, ngapunten. Ya pemirsa, demikian tadi Pranata Budaya pada hari ini, dan mudah-mudahan saya bisa menemani Anda kembali dalam Pranata Budaya di episode mendatang.
Salam.